warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ketika kita mendengar kata-kata orang tua selagi waktu kita masih kecil, ketika orang tua kita menasihati, emak kita, ibu kita menasihati, kita membantahnya, banyak kita melawannya, banyak kita melakukan dosa yang memang merasa kita itu benar gitu, tapi sesungguhnya itu salah kata orang tua kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah keramat bagi kita semua. Orang tua adalah segala-galanya bagi kita semua. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Ketika orang tua ridho, maka Allah ridho. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah keramat bagi kita semua. Ketika orang tua kita masih ada, maka jangan pernah kita membantahnya. Karena Al-Quran mengatakan, kita mengatakan saja kita tidak boleh dengan orang tua kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka yang kita rasakan adalah penyesalannya. Penyesalan yang sangat begitu menyesal. Kita ketika orang tua sudah tidak ada, maka kadangkala kita mengatakan, kenapa saya tidak seperti ini. Kenapa saya tidak membahagiakan emak saya? Kenapa saya tidak membahagiakan ibu saya? Kenapa waktu dia masih hidup saya tidak membuatnya dia senang gitu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua adalah sangat penting bagi kita semua, karena seorang laki-laki adalah surganya di orang tua. Maka taatlah kepada orang tua kalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang ketika orang tua masih ada, dan kalau kita mendurhakainya, membuat orang tua kita kesal, membuat orang tua kita marah, membuat orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita sakit hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ini adalah kisah nyata dari salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit itu ada pasien di salah satu rumah sakit swasta. Ada pasien yang dirawat di ICU, dia di berbulan-bulan, 1 bulan dia dirawat di ICU, dan pasien ini tidak sadar. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata si pasien ini darahnya normal, hasil CT scan-nya normal, hasilnya normal. Ternyata kenapa, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang diceritakan oleh dokter spesialis penyakit dalam kepada saya. Beliau cerita, sekarang beliau yang menceritakan kisah ini sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah dokter yang baik. Saya kenal beliau adalah Dr. Herman. Ya, mudah-mudahan kita doakan Dr. Herman adalah dokter rumah sakit Sari Asih Serang. Dulu dia dirawat di sana, dan kemudian dia diuji oleh Allah dengan penyakit kanker, dan saat itu beliau meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa cerita beliau? Beliau bercerita, kemudian pasien itu ditanya kepada pasien, apakah Bapak pernah melakukan dosa kepada seseorang atau pernah menyakiti seseorang? Maka coba Bapak tanyakan kepada orang tua Bapak, pernahkah Bapak menyakiti orang tua Bapak? Itu yang dirawat adalah istrinya. 1 bulan istrinya dirawat, kemudian tidak sadarkan diri. Maka si suami pasien ini mengikuti saran-saran beliau. Kemudian beliau menelpon orang tuanya. Si suami pasien ini menelpon orang tuanya. Assalamualaikum ma, apa kabar ma? Alhamdulillah sehat, kata ma. Nah, si orang tua dan si anak ini nggak ada, dia nggak merasa menyakiti orang tua, dan orang tuanya juga nggak merasa bahwa anaknya pernah menyakitinya. Maka teleponlah, Assalamualaikum ma, apa kabar ma? Kemudian dia jawab, ma, iya nak, jawab, selama hidup ma, apakah mak pernah tersakiti dengan orang lain?
Apakah emak pernah merasakan tersakiti dan emak gak mau memaafkannya? Langsung ibunya menangis. Apa ia katakan? Emak gak akan ridho. Emak gak akan ridho. Kenapa emak gak akan ridho? Dulu emak pernah pinjem uang sama orang. Uangnya itu disimpan di atas lemari, dan kemudian uangnya itu untuk membayar hutang itu untuk biaya kamu sekolah. Dan kemudian uang itu hilang, ada yang ngambil. Dan saat itu emak dicaci maki dengan orang yang mau menagih hutang emak. Dan emak dicaci maki, dibilang pembohong, dibilang goblok, dibilang ini, hal-hal yang kasar pada diri emak. Maka emak katakan, emak hari ini dan seumur hidup emak enggak akan ridho emak dengan orang yang mengambil uang emak itu. Saat menelpon sang anak, menangis tidak tahan meneteskan air mata. Ternyata yang mengambil uang itu adalah dia sendiri. Mak belum ridho sampai sekarang, mak. Ya enggak ridho, mak. Masyaallah. Mak, ternyata yang ngambil uang itu saya, mak. Menangis. Ya Allah, nak. Masya Allah. Maknya sedih. Dia menangis. Kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu gak? Iya, mak. Maafkan anakmu ini, nak, mak. Dia jawab, dia telepon. Dan kemudian apa yang maknya langsung begitu, subhanallah ya. Masya Allah. Saudara yang rahmati Allah. Hati seorang emak gak akan tega kalau anaknya celaka. Hati seorang emak gak akan tega kalau anaknya terjadi sesuatu kepada anaknya. Gak akan tega kalau anaknya itu susah gitu. Langsung pada saat itu emaknya mencabut kata-katanya. Nah, kalau kau mau ngomong dari dulu, maka emak sudah meridhoinya. Dari dulu emak sudah meridhoi kalau kamu itu yang mengambil. Nah, Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berlanjut cerita, sudah diridhoi oleh emaknya. Alhamdulillah, istrinya bangun lagi, sehat lagi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pernah menyakiti orang tua kita, terutama emak kita, bapak kita, ibu kita, maka mumpung dia masih ada, maka minta maaflah untuk sekarang. Terus kita maaf kepada beliau, karena beliau adalah keramat bagi kita semua. Saudaraku yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf. Jangan pernah berhenti minta maaf kepada beliau. Jangan pernah membantah kepada beliau. Jangan pernah membuat beliau sakit hati. Jaga hatinya, jaga dirinya. Kita sebagai anak hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tua kita diberikan kesehatan, agar orang tua kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin membalas, pasti kita tidak akan bisa membalas orang tua kita. Jadi jemaah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita sama-sama renungkan, kita pikirkan apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan kepada bapak kita. Mumpung kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih ada, maka minta maaflah. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka yang kita rasakan adalah menyesal. Maka saudara yang rahmati Allah, carilah ridho orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, melindungi orang tua kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendurhakai orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.